Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayat dari Prodi Pemeliharaan Mesin tingkat 3. Akan mempresentasikan laporan proyek akhir saya yang berjudul Manufaktur, Rangka Utama dan Rangka Suspensi pada Prototipe Mobil Listrik Zero Pollution. Adapun agenda pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama latar belakang, kemudian ruang lingkup dan rumusan masalah, diagram alir, hasil dan pembahasan, pengujian, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang proses manufaktur pada rangka utama dan rangka suspensi sangatlah penting dilakukan, karena proses ini merupakan tahapan utama dalam melakukan proses pembuatan mobil listrik zero pollution. Tahap ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang berurutan demi menghasilkan produk yang sesuai dengan rencana desain. Proses manufaktur rangka utama dan rangka suspensi ini ada beberapa hal yang dikembangkan dari prototipe mobil listrik Sula yang sebelumnya, diantaranya pemilihan bahan yang lebih ringan dan kuat dengan aerodinamika yang lebih baik, dan dengan demikian mobil listrik Zero pollution akan memiliki performa yang lebih optimal dari mobil listrik Sula yang sebelumnya. Kemudian ruang lingkup, yang pertama proses pembuatan rangka utama pada mobil listrik zero pollution, proses pembuatan rangka suspensi pada mobil pollution, kemudian hasil kinerja uji visual rangka utama dan rangka suspensi pada prototipe mobil listrik zero pollution. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana proses pengerjaan rangka utama dan rangka suspensi mobil listrik zero pollution. Kemudian bagaimana hasil pengujian rangka utama dan rangka suspensi pada prototipe mobil listrik zero pollution. Kemudian diagram alir, yang pertama itu dari mulai, kemudian membaca desain gambar, dilakukan dengan tujuan untuk memahami gambar desain dalam proses pengerjaan manufaktur. Kemudian identifikasi alat dan bahan, bertujuan untuk menentukan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan mobil listrik zero pollution. Kemudian proses manufaktur meliputi beberapa tahapan seperti pengukuran, pemotongan, dan penyambungan. Kemudian uji pengelasan bertujuan untuk mengetahui apakah ada kecacatan pada hasil pengelasan. Kemudian uji kerja bertujuan untuk mengetahui apakah rangka bekerja sesuai dengan perancangan desain. Kemudian yang terakhir finishing dilakukan setelah seluruh proses manufaktur sudah dilaksanakan. Proses finishing ini dilakukan dengan proses penempulan pada setiap hasil pengelasan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan mobil listrik zero pollution, yang itu yang pertama mesin las SMAW, kemudian mesin bor, mesin gerinda, ada meteran, kemudian penitik, ada penyiku, busur derajat, ragum, palu, water pass, sarung tangan, kemudian topeng las, dan pipa galvanis, plat, besi plat, cutting gerinda, elektroda, dan mata bor. Kemudian proses manufaktur yang pertama yaitu dilakukan dengan proses pengukuran pada pipa yang akan digunakan untuk pembuatan mobil listrik zero pollution. Kemudian yang kedua, proses pemotongan pipa yang sudah dilakukan pengukuran, kemudian proses pembuatan sudut, kemudian proses bending dilakukan untuk pembuatan
rangka bagian depan. Kemudian yang terakhir proses pengelasan yang dilakukan untuk assembly pada seluruh komponen yang sudah dipotong. Nah, kemudian pengujian hasil pengelasan pada rangka utama. Pada hasil pengujian rangka utama mobil Swiss Evolution masih terdapat kecacatan seperti porosity. Penyebab cacat las ini disebabkan oleh tegangan listrik yang terlalu tinggi dan material yang dilas juga kotor. Untuk mengatasinya kecacatan las ini, lakukan pengelasan ulang dengan tegangan yang disesuaikan dengan material yang akan digunakan. Juga bersihkan terlebih dahulu material yang akan dilas. Kemudian hasil pengujian rangka suspensi juga masih terdapat kecacatan seperti porosity juga. Penyebabnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu tegangan terlalu tinggi juga material yang kotor. Nah, kemudian pengujian beban rangka suspensi. Yang pertama, pengujian beban ini diberi beban 25 kg. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ketinggian rangka dari atas tanah standarnya yaitu 13,5 cm. Nah, kemudian pengujian rangka diberi beban 60 kg. Pengujian ini dapat dilihat hasilnya dari ketinggian dari atas tanah yaitu 12 cm. Ini menunjukkan bahwa rangka suspensi menerima beban dan ketinggian rangka akan menurun dari standarnya. Nah, yang terakhir, rangka diberi beban 150 kg. Dari hasil pengujian ini diukur dari ketinggian tanah yaitu 9 cm. Nah, dapat disimpulkan dari pengujian ini bahwa ketinggian rangka semakin menurun, tetapi mobil masih bisa dikendarai. Jika melebihi kapasitas berat 150 kg, kemungkinan besar rangka akan semakin turun dan akan menyebabkan rangka akan bergesekan dengan jalan. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu proses manufaktur yang dilakukan oleh penulis dimulai dari pembuatan membaca gambar, kemudian dilanjutkan proses manufaktur, kemudian proses pembuatan WP. Nah, kemudian dari pengelasan dapat dilihat dari hasil pengelasan rangka utama dan rangka suspensi masih terdapat kecacatan seperti porosity, excessive reinforcement, spatter dan pinhole. Kemudian adapun hasil dari pengujian beban suspensi menghasilkan angka yang berbeda juga. Akan tetapi dari ketiga pengujian ini bahwa rangka suspensi pada prototipe mobil Swiss Evolution masih dapat digunakan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.